Duduk aja, duduk. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat aku. Sampean dari mana ya? Dari kota Tegal. Kota Tegalnya mana? Ya, Tegalnya Tegal Selatan. Ya, di sini udah berapa tahun? Ini udah sampai 3 tahun. Oh, sudah 3 tahun lebih ya? Iya. Gimana ini, ada kabar apa ya? Kemarin kok malah ada waktu, dan saya ini kebetulan ya mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu, ini saya ya membuat video sengaja saya ambilkan tempat ya, tempat usaha di Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung, yaitu kafe ya dan kuliner deso ya, jadi masakan deso ya. Kebetulan ini ada santri dari Kota Tegal ya datang untuk ya yang jelas silaturahim, dan mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh beliau saya bisa jawab, dan jawaban saya ini akan bisa diambil manfaat bukan dari keluarga Pondok Pesantren Darussalam aja, tetapi siapa saja yang mendengarkan atau menyetel video yang sedang saya buat ini. Gimana? Ada apa? Ya. Kadang kalau setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu itu banyak orang berkumpul di sini. Maksudnya masyarakat dari luar itu kata-katanya sih manasik apa? Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu itu kan ada manasik haji dan manasik umroh. Ayo, apa bedanya dengan manasik haji dan manasik umroh? Jadi yang ditanyakan ya tentang manasik ya, manasik haji dan manasik umroh gitu ya. Kok terlalu tinggi ya? Ya. Coba apa yang dimaksud itu, kalau itu nanti jawabannya terlalu luas. Coba. Kayaknya rasanya sa'i, terus tawaf, apa bedanya sama haji dan umroh hukum-hukumnya? Ya paham ya, kamu itu mungkin mau tanya begini ya. Karena di sini ya selama sekian tahun setiap minggu ada kegiatan ya, kegiatan sa'i, kegiatan tawaf ya. Ya memang karena di sini itu ada kelompok pimpinan ibadah hajinya, ada ya yang namanya KPIHU, dan ada juga Biro Umroh yang namanya PT Aspiatur ya Darussalam ya, yang alhamdulillah untuk haji setiap tahun kami memberangkatkan, dan untuk umrohnya setiap 3 bulan kami memberangkatkan jamaah umroh, yang termasuk insya Allah nanti pada tanggal 19 November hari Minggu kita juga akan memberangkatkan jamaah sejumlah 41 orang ya. Maksudnya itu kan, maksudnya yang ditanyakan apanya, yang ditanyakan apa? Rukun-rukunnya berarti bedanya antara haji dan umroh. Jadi begini ya, saya tahu yang akan ditanyakan maksudnya tawaf itu apa, sa'i itu apa, gitu kan ya, ya. Jadi tawaf ya, memang tawaf dengan sa'i itu satu paket ya. Jadi kalau ada tawaf ya ada sa'i, kecuali kalau kita di Mekah sengaja hanya melaksanakan yang namanya tawaf, tapi tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tidak ada kaitannya dengan sa'i. Jadi karena tawaf sunnah itu sebagai ganti dari sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, jadi cukup dengan berputar sampai 7 kali di Ka'bah itu ya. Sekarang yang perlu dijelaskan mungkin yang
yang ditanyakan oleh Anda, ya. Sebenarnya tawaf itu apa dan sa'i itu apa? Jadi tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah, ya. Kira-kira berapa kali? Ya, jadi mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Ya. Adapun sa'i itu ya kita naik ke Gunung Sofa, terus menuju ke Marwah, pulang pergi sampai 7 kali. Itu yang namanya tawaf dan sa'i. Hanya yang perlu kami sampaikan, ya, sewu saya sambil nyanding kopi, ya, karena ini kebetulan kopi ini produk dari kafe di Pondok Pesantren Darussalam, ya. Nanti sambil nunggu dingin, kalau udah dingin nanti akan saya minum. Jadi yang namanya tawaf itu keliling, mengelilingi Ka'bah, ya, sampai 7 kali. Awalnya yang pertama pelaksanaan tawaf itu adalah di satu rukun itu pojok, ya. Jadi rukun itu bahasa Arab yang artinya itu pojok. Di pojok yang namanya pojok Aswadi, ya, pojok yang di pojok itu ada yang namanya Hajar Aswad. Itu namanya rukun Aswadi. Jadi dari situ orang melaksanakan tawaf, ya. Dan perlu kami sampaikan pada bapak-bapak dan ibu, sebetulnya yang namanya doa tawaf, begitu juga doa sa'i, itu sebetulnya ya monggo lah, mau doa apa saja. Jadi yang namanya ibadah haji dan ibadah umrah itu kan ibadah yang jasadiah, ya. Jadi yang penting badan kita itu melaksanakan sesuai dengan tuntunan, ya. Dalam arti kalaupun kita melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji tidak membaca doa pun tidak apa-apa, atau paling tidak katakan saja membaca Bismillahirrahmanirrahim itu nggak apa-apa, atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya nggak apa-apa. Sampai terakhirnya tidak membaca apa-apa, yang penting kita menghadap kepada Allah. Yang namanya tawaf dan sa'i itu bisa, ya. Jadi artinya bacaan itu tidak ada keharusan, ya. Cuma ya seyogianya karena kita itu ibadah, ya ibadah itu ya perlu kita membaca doa, ya. Dan doa itu sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi itu bil lughatil arabiyah, yang paling utama adalah dengan bahasa Arab, ya. Kalau bisa itu disertai dengan doa, ya. Jadi ketika kita tawaf, yang penting kita muter sampai 7 kali, ya. Dan muternya itu ya beda dengan putaran jarum jam. Kalau jarum jam itu kan muternya begini, tapi kalau yang namanya tawaf muternya begini. Makanya saya ngajari kopi saja kepada para pelayan kopi itu kalau ngudak, ya, kalau ngudak itu sebaiknya seperti ngudak seperti orang tawaf, ya. Jadi jangan begini, umumnya kita kan begini kan, ya. Ini begini. Yang benar itu begini, ya. Ini mengandung makna yang sangat penting, ya. Jadi kenapa tawaf kok begini, ya? Ini kalau kami menjabarkan itu luas sekali. Sehingga kita kalau ngudak kopi atau ngudak susu, ngudak apa aja itu yang benar itu seperti ini, ya, seperti gerakan tawaf, ya. Ini sampai ke sana, ya. Kita coba ya, kita minum. Ini tadi sudah di budak pakai gerakan seperti gerakan tawaf, ya. Enaknya seperti apa? Wah, ini enaknya. Ini namanya kopi apa? Kopi tubruk. Kopi tubruk. Tapi tidak dicampur susu. Tidak. Tidak.
Ini katanya di sini ada yang namanya kopi lanang nubruk susu, itu apa maksudnya? Kalau kopi lanang itu sendiri jenis kopi lanang berarti rasanya itu lebih pahit, rasanya lebih kuat lah, lebih strong. Ada susunya? Ada. Kalau ini nggak ada susunya ya? Kalau tubruk biasa itu pakainya kopi robusta. Ya, makanya pahit ya. Tapi ya enak ya. Kita lanjut ya. Jadi kembali kepada yang namanya tawaf ya. Jadi tawaf itu kita berputar sampai 7 kali. Doa yang paling gampang itu ada. Jadi kalau kita mau melaksanakan tawaf ya, pamannya kita sudah posisi kita sudah lurus di Hajar Aswad ya, kita doanya cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Itu ada pendapat yang mengatakan disuruh dikecup begini ya, sampai 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya. Udah, itu doanya. Kemudian kita doa berputar. Doanya yang paling gampang saja, maca tasbih ya. Jadi doanya seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa paling gampang. Atau mungkin dengan nggak usah dilagu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah itu saja ya. Sampai pojok yang disebut rukun Yamani ya. Jadi setelah rukun Aswadi nanti kita muter sedikit. Di sini ada yang namanya rukun Yamani ya. Ketika kita berada di rukun Yamani ya, kita itu sebetulnya disunahkan itu musab ya. Musab itu ya megang itu ya. Tapi terkadang orang mencium dan lain sebagainya, monggo lah ya. Yang jelas itu kita disuruh musab ya. Itu pun kalau memang bisa ya. Tapi wong karena sangkin penuhnya ya, kita cukup dengan istilam. Istilam itu isyarat begini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau tadi waktu di Hajar Aswad itu Bismillahirrahmanirrahim terus kita ngecob begini. Tapi kalau di rukun Yamani itu Bismillahirrahmanirrahim kita tempelkan ke dada ya. Bismillahirrahmanirrahim ke dada, Bismillahirrahmanirrahim ke dada. Udah, itu doa paling gampang. Setelah itu kita puter ya. Puter ya. Puternya apa yang dibaca gampang, yang dibaca apa doa yang populer kita sebut namanya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Penak. Kalau mau ditambah wa adkhilnal jannata mal abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin ya. Itu doanya cukup itu ya. Kita berputar ya, terus ya. Dari tempat itu yang namanya tadi apa? Rukun apa? Dari rukun Yamani kita berputar sampai ke rukun Aswadi lagi. Nanti kalau sudah sampai ke rukun Aswadi kita istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim dikecup ya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim dikecup 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim kecup 3 kali. Sama ya. Doanya ya sama. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Biasanya kalau keliling itu kalau saya ngukur itu sampai membaca 3 kali. Dari
rukun Aswadi sampai rukun Yamani itu sampai 3 kali ya. Bisa di lagu tadi, Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisa di lagu kayak lagune wong mati pamane ya, ngaterna wong mati ya bisa ya. Seperti lagu di kayak ketika kita istighosah di sini ya bisa ya. Jadi itu namanya tawaf ya. Dan tawaf ini berjalan bolak-balik sampai 7 kali. Dan yang perlu diperhatikan, ketika kita melaksanakan tawaf ya, kita itu harus mengusahakan jangan sampai berhenti ya. Jadi begitu Bismillah Allahu Akbar, kita mubeng terus ya. Mandeknya mandek ketika berada di rukun Yamani, ketika mandek di rukun Aswadi, seterusnya itu kita berjalan terus. Jangan sampai mandek di tengah jalan. Sebab kalau mandek itu dikhawatirkan badan kita ini posisi bau kita itu akan berubah. Padahal yang namanya orang tawaf itu posisi bau itu harus selalu berada di Ka'bah ya, di arah Ka'bah. Jadi nggak bisa namanya kita mandek kelihatan begini ya, atau mungkin mandek karena temannya ketinggalan kita kiter begini, nggak boleh ya. Jadi kita tetap posisinya itu berada di sini ya, berada di Ka'bah ya. Itu tujuannya seperti itu, sehingga kita ini menghindari jangan sampai sedang tawaf kita mandek ya di tengah jalan. Sebab kalau mandek itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa-bisa malah mengurangi kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah tawaf itu ya. Terus gimana setelah itu ya, kita ini terkadang ya kalau melaksanakan tawaf itu terganggu oleh orang lain ya. Orang lain itu terkadang mengejar kesunahan ya. Katanya yang namanya sholat sunnah di Maqam Ibrahim itu yang seperti kurungan itu katanya pahalanya besar, sehingga mereka pada sholat di situ. Yang akhirnya mengganggu orang yang sedang tawaf, sedang enak-enak tawaf itu terganggu oleh orang yang sedang sholat di situ. Sebetulnya yang namanya sholat di Maqam Ibrahim, artinya sholat setelah tawaf itu tidak harus pas di tempat itu ya. Jauh, katakan saja namanya Maqam Ibrahimnya di sini, sholatnya dari sana ya 1 kilometer atau 2 kilometer, nggak apa-apa. Yang penting kita sholat ya, sholatnya sholat sunnah tawaf ya. Jadi orang terkadang ya seperti itu, mencari keutamaan tapi mengganggu orang, sehingga akhirnya orang yang sedang tawaf, sedang enak-enak akhirnya terganggu, mandek. Dan ya kalau kebetulan waktu itu ada askar atau polisi, kemudian polisinya itu menyingkirkan atau usah istilahnya ya. Tapi kalau tidak ada, akhirnya mengganggu, sehingga orang yang sedang tawaf itu akhirnya terganggu, mandek di situ ya. Jadi inilah yang namanya tawaf itu memang seperti itu ya. Memang kita terkadang ya tidak menyadari bahwa langkah-langkahnya itu mengganggu orang lain. Yang penting saya itu melaksanakan ibadah ya. Padahal yang namanya ibadah itu juga tidak boleh mengganggu pada orang lain ya. Jadi itu tawaf ya 7 kali. Kemudian setelah tawaf 7 kali ya, itu nanti kita ini akan melaksanakan kegiatan ya. Kegiatannya itu apa ya, macam-macam ya. Kalau kita ada kesempatan kita terus berdoa ya di multazam ya, kita melaksanakan sholat sunnah tawaf ya. Sholat itu sunnah semua ya. Kita berdoa di multazam jika sunnah, cuma ya sebaiknya pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melaksanakan ibadah umroh ya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar bisa berdoa
dekat di multazam, karena multazam itu adalah tempat yang mustajabah. Doa-doa kita itu gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berusaha, kalau bisa itu berusaha sekuat tenaga biar bisa berdoa di situ. Kalaupun tidak bisa, daripada pamannya ganggu orang lain, menyakiti orang lain, ya nggak apa-apa, jauh pun nggak apa-apa. Ya. Dan itu namanya umroh ya, atau salah satu kegiatan umroh yaitu yang namanya tawaf itu seperti itu. Dan setelah itu nanti menjelang kita mau melaksanakan sa'i ya, kita itu minum air zam-zam. Jadi kalau di sana itu bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sungkan-sungkan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, tidak beli kok ya. Jadi minum terus ya, nggak usah takut. Nggak usah takut, biasa di rumah medang kopi ya, biasa di rumah medang teh manis, biasa di rumah minum air hangat ya. Kalau di sana pamannya, di sana yang namanya air zam-zam itu dingin, nggak usah khawatir. Air zam-zam itu air yang luar biasa, yang insya Allah yang penting kalau kita yakin air zam-zam itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Nabi mengatakan ma'u zam-zam 5 suribat. Yang namanya air zam-zam itu tergantung yang minum. Yang minum itu maunya apa, mintanya apa. Insya Allah ketika minum betul-betul minta kepada Allah, apa yang diminta itu akan dikabulkan. Makanya minum air zam-zam kan ada doanya ya. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli dam'in min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu baru diminum. Gep-gep-gep-gep-gepnya minum ya. Lebihannya itu bisa untuk apalah namanya, kita kebetulan kakinya sakit, nanti dibedaki pakai kelebihan air itu. Matanya sakit ya bisa pakai kelebihan air itu. Apa yang merasa sakit, yang tidak enak, itu dibedaki dengan air zam-zam itu kelebihan waktu minum itu. Jadi itu, ini yang namanya tawaf. Jadi ini aja dulu ya, sebab kalau kita langsung membicarakan tentang sa'i nanti terlalu lama ya, durasinya nanti terlalu lama, nanti bosan. Jadi insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan membicarakan tentang sa'i itu apa sampai pada prakteknya. Gimana, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Pertanyaan sedikit. Kalau tawaf kan banyak orang, banyak jutaan manusia. Dan tawaf sendiri, kalau tawaf hukumnya harus dalam keadaan suci. Dan bagaimana hukumnya jika ketempelan dengan wanita lain, perempuan lain? Ya, baik, ini pertanyaan yang baik. Jadi memang yang namanya tawaf itu kan harus punya wudhu. Jadi kalau kita batal itu harus berwudhu. Loh, bagaimana? Karena kita ini ketemu dengan orang banyak, ya laki-laki dengan perempuan bareng, ya. Loh, di situ ulama sepakat bahwa ketika kita tawaf itu kita menggunakan imam lain, sehingga ada imam yang berpendapat ketika kita nyenggol laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya itu tidak batal ya. Jadi itu kita pakai itu karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau kita kentut ataupun kita kencing, itu wajib tetap harus wudu, harus datang ke tempat wudu. Tapi kalau senggolan itu dimakruh, insya Allah tidak apa-apa ya. Itu ya. Nanti silakan pada episode yang kaitannya dengan sa'i kita sampaikan lagi sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan berangkat umroh, terutama yang mengikuti PT Asmiatur yang ada di Pondok Pesantren Darussalam.
dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Ya monggo panjenengan umroh, haji, tetapi milikilah ilmu. Ya, sebab kalau kita haji, kita umroh sudah buang duit banyak, tapi ilmunya tidak ada eman-eman. Ya, eman-eman, ya percuma. Ya, jadi kita asal berangkat saja percuma. Makanya ilmu itu penting. Silakan ilmu dilihat lewat YouTube, dilihat, dibaca di mana atau di TV dan lain sebagainya. Silahkan. Sekarang ilmu itu terbuka. Panjenengan tanya langsung, tanya kepada saya, insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab. Ya, pada orang lain pun insya Allah mereka akan jawab. Ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan bentar saya seruput dulu ini kopi, ya, kopi. Tadi yang buat kamu ya, ya kopi tubruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nikmat. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu barangkali mau ngopi di kopi yang ada, kafe yang ada di Pondok Pesantren Darussalam, silahkan ya. Kalau malam sampai jam 11 malam ya. Kalau siang mulai jam 7 sampai sore tetap buka. Dan tidak hanya kopi, kalau mau mie pedas juga ada ya. Terus kalau mau makan yang murahan ya, mau sayur asem ya, mau sayur lodeh, mau oseng-oseng apa ya, mau apa telur dadar, telur ceplok, mau tempe goreng dan lain sebagainya disiapkan. Insya Allah dengan ya tidak terlalu banyak menyiapkan duitnya. Yang penting ya ada duit sedikit saja, mungkin bisa ngopi, bisa makan dan lain sebagainya. Ya. Demikian, terima kasih. Apa-apa yang perlu saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini sengaja ya. Jadi di sini itu tidak pakai sendok ya. Jadi pakainya bambu. Jadi sendoknya itu pakai bambu. Ini lebih sedap ya. Jadi ini ciri khas ya. Ciri khas, barangkali bapak-bapak tanya kok saru pakainya. Loh ini memang dari sononya itu pakainya ini. Artinya dari guru kopinya itu pakainya ini. Jadi di sini pakainya bambu, tidak pakai sendok ya. Demikian. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Ya,